Para sahabat tani sekalian, biasanya ketika padi mulai keluar malai, banyak sekali hama yang akan menyerang. Biasanya hama pada fase ini adalah hama jenis penghisap seperti hama walang sangit. Namun juga ada hama lain seperti ulat penggerek batang ataupun ulat geraya. Sementara pada saat padi mengeluarkan bunga, sangat rentan terganggunya proses penyerbukan. Pertanyaannya adalah apakah boleh dilakukan penyemprotan hama tersebut atau tidak, ataupun jika bisa dilakukan penyemprotan, seperti apa teknik dan trik penyemprotan agar proses penyerbukan tetap berjalan dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini akan kita bahas teknik dan trik penyemprotan padi masa penyerbukan. Silakan ikuti videonya sampai tuntas agar tidak gagal paham. Dan sebelum saya lanjutkan, berkenan kiranya para sahabat tani sekalian memberikan dukungan kepada channel ini, karena masih banyak sekali video-video edukasi tentang pertanian yang akan dibahas pada channel ini. Para sahabat tani sekalian, ini adalah kondisi padi dengan varietas Impari IR Nutrizing, kondisi pada umur 60 sampai dengan 65 hari setelah tanam. Proses ini merupakan fase kritis karena biasanya banyak sekali hama pengganggu. Terlihat sebagian malai sudah berisi dan juga sebagian besar pada proses penyerbukan. Para sahabat tani sekalian, hama pada fase ini seperti hama beluk dengan keluarnya malai yang berwarna putih, atau penyakit patah leher yang disebabkan oleh jamur, yang juga ditandai dengan malai yang memutih atau beruban, atau hama-hama lain sehingga pengisian bulu tidak maksimal. Dan pada kesempatan ini yang akan kita kendalikan adalah hama walang sangit dan penggerek batang. Para sahabat tani sekalian, perlu juga kami jelaskan apa yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pengalaman secara pribadi sebagai seorang petani dalam beberapa kali musim tanam ini. Barangkali mungkin apa yang dibahas di sini juga dialami oleh para sahabat tani sekalian, atau sekedar penambah wawasan untuk para petani pemula yang ingin berkarir sebagai petani milenial. Para sahabat tani sekalian, ini adalah secara visual terlihat serangan hama walang sangit. Dan beberapa juga ada serangan penggerek batang karena ada beberapa rumpun yang sudah terlihat beberapa malai yang keluar putih. Para sahabat tani sekalian, selain pengendalian hama dan penyakit, pada fase penyerbukan ini juga perlu penambahan nutrisi yang pengaplikasiannya juga dilakukan dengan penyemprotan. Para sahabat tani sekalian, dalam pengendalian beberapa hama dan penyakit harus hati-hati karena biasanya organ-organ penyerbukan padi ini sangat sensitif. Bahkan dengan air hujan dan angin yang sedikit kencang akan merusak proses penyerbukan. Untuk itulah sebenarnya pada fase penyerbukan ini secara pribadi, sedapat mungkin saya hindari melakukan penyemprotan. Memperhatikan ambang batas pengendalian hama harus dilakukan pengamatan secara rutin. Para sahabat tani sekalian, mengingat serangan hama walang sangit pada fase ini telah melampaui ambang batas pengendalian, maka kami akan melakukan penyemprotan. Namun agar proses penyerbukan tetap berjalan dengan normal, karena dengan terganggunya proses penyerbukan juga akan berdampak negatif terhadap hasil, maka teknik dan trik penyemprotan sebaiknya dilakukan dengan teknik pertama, yaitu penyemprotan pada saat sekam padi belum terbuka, atau waktu yang paling tepat dengan belum terbukanya sekam padi yaitu pada pagi hari atau sore hari, yaitu kira-kira sekam padi akan terbuka setelah waktu jam 9. Maka segera hentikan penyemprotan pas jam 9 pagi, atau pada sore hari pada perkiraan jam 16, atau bahkan lebih aman penyemprotan dilakukan pada malam hari, apalagi untuk hama-hama yang aktif pada malam hari seperti jenis ulat geraya dan kutu-kutuan. Dan bahkan penyemprotan malam hari ini memiliki keefektifan yang cukup tinggi. Akan tetapi tidak juga dianjurkan melakukan penyemprotan terlalu pagi karena masih banyak embun yang menempel, dan dapat dikhawatirkan ketika embun yang masih banyak menempel akan mengurangi dosis yang digunakan karena akan terencer oleh embun tersebut. Untuk itulah yang perlu diperhatikan apabila menggunakan pestisida harus memenuhi anjuran 6 tepat, yaitu tepat sasaran, tepat jenis, tepat waktu, dan tepat dosis serta tepat mutu. Para sahabat tani sekalian, demikian penjelasan singkat mengenai trik dan teknik penyemprotan padi pada masa penyerbukan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk para sahabat tani sekalian dalam pengelolaan tanaman padi, khususnya pada fase penyemprotan atau fase bunting. Dan sekali lagi, agar para sahabat tani sekalian dapat memberi dukungan dengan membagikan kepada para petani lainnya apabila penjelasan ini bermanfaat. Dan untuk jenis obat dan nutrisi yang saya gunakan dalam fase penyerbukan ini dapat dilihat pada video-video sebelumnya.